belajar itu menyenangkan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur atau suatu senyawa yang tidak bisa dibagi lagi. Itu menurut teori atom Dalton. Nah, ternyata perkembangan teknologi berkembang. Maka sekarang kita berdasarkan mekanika kuantum. Berdasarkan mekanika kuantum, nanti kita akan mempelajari tentang struktur atom. Atom tersusun dari inti atom atau nukleus dan elektronnya, di mana inti atom atau nukleus nanti terpusat di dalam inti atomnya. Kemudian inti atom tadi tersusun dari proton yang dikemukakan oleh Goldstein, di mana muatan protonnya positif 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Kemudian masanya 1,67 kali 10 pangkat min 24 gram. Ini dibuat standar 1. Jadi dianggap sebagai pembanding utama, proton itu masanya 1 dan muatannya 1. Maka notasinya proton T11. Itu mengenai proton. Kemudian yang mengenai neutron. Untuk neutron itu dikemukakan oleh Cambridge, tidak bermuatan. Massa neutron sama dengan massa proton, yaitu 1,67 kali 10 pangkat min 24 gram. Karena tidak bermuatan tetapi bermassa yang sama dengan proton, maka notasinya nanti neutron 0,1. Ini tidak bermuatan berarti 0 dan massanya 1. Notasinya M01. Ini yang ada di dalam inti atom. Kemudian ada yaitu yang dinamakan elektron. Elektron itu dikemukakan oleh J.J. Thomson. Menurut mekanika kuantum, nanti elektron itu akan beredar pada posisi atau tempat tertentu. Jadi ada kemungkinan atau boleh jadian di mana area elektron itu didapatkan. Inilah yang nanti disebut dengan orbit untuk materi selanjutnya. Nah, di mana muatan elektron itu nanti negatif. Negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Lalu masanya sebesar 9,11 kali 10 pangkat min 28 gram. Karena dibandingkan dengan proton ataupun neutron masanya sangat kecil, yaitu 1/1000-nya. Kalau neutron 1,67 kali 10 pangkat min 24, sedangkan elektron 9,11 kali 10 pangkat min 28 gram. Jadi 1/1000-nya. Karena 1/1000-nya, maka dia dianggap tidak bermassa. Sehingga notasinya elektron tidak bermassa, jadi 0, sedangkan muatannya negatif 1. Demikianlah untuk struktur atom yang tersusun dari inti atom dan elektronnya, di mana inti atom tersusun dari proton dan neutron, sedangkan elektron adalah yang bermuatan positif, elektron adalah yang bermuatan negatif yang akan mengorbit inti atomnya di tempat atau di area tertentu. Sekarang akan kita gambarkan, yaitu gambaran sederhana mengenai atom. Nah, di sini nanti ada inti atom nukleus yang tersusun dari proton, kemudian tersusun dari neutronnya. Jadi proton dan neutron ada di nukleusnya, inti atomnya. Kemudian posisi elektron adalah elektron akan mengorbit inti atomnya dengan posisi tertentu atau
boleh jadian tertentu. Berdasarkan mekanika kuantum, bisa nanti orbitalnya tergantung dari posisi masing-masing elektron tersebut. Jadi dalam satu kemungkinan ada di mana kebolehjadian menurut Heisenberg. Ada kebolehjadian di mana posisi elektron tersebut. Untuk spesies atom dituliskan notasinya dengan X. Suatu atom bisa disimbolkan atau dinotasikan X, kemudian ada disimbolkan A dan Z, di mana A adalah massa atomnya. Massa atom itu tadi terfokus atau tersusun dari proton dan neutron. Jadi massa atomnya merupakan jumlah proton dan neutron. Sedangkan Z merupakan jumlah dari protonnya. Disebut dengan nomor atom. Jadi untuk mengetahui suatu atom berapa protonnya, kita tinggal melihat nomor atomnya atau Z-nya. Kemudian kalau untuk mengetahui massa atom, kita melihat dari massa atomnya atau nomor massanya yang menyatakan jumlah banyaknya proton dan neutron. Kemudian di alam semesta itu semuanya netral. Jadi muatan positif sama dengan muatan negatif. Sehingga untuk atom netral, Z menyatakan banyaknya proton, juga menyatakan banyaknya elektron. Sehingga untuk atom yang netral, ini Z menyatakan banyaknya proton, juga menyatakan banyaknya elektron. Kemudian kita tahu bahwa di inti atom, yaitu proton dan neutron, tidak akan bisa berpindah, tetap di dalam intinya. Yang bisa berpindah keluar masuk dari satu atom ke atom yang lain, yaitu elektronnya. Elektron bisa berpindah dari kulitnya ataupun bisa lepas dari atomnya. Jadi elektron yang bermuatan negatif bisa meninggalkan atomnya, ataupun elektron yang bermuatan negatif bisa ditangkap oleh atom yang lain. Nah, maka untuk atom yang bermuatan disebut ion. Jadi ada ion positif dan ada ion negatif. Kalau ion negatif berarti kelebihan elektronnya, sedangkan kalau ion positif berarti kelebihan protonnya. Jadi ion negatif di mana nanti elektronnya lebih besar daripada protonnya. Bagaimana supaya keadaan ini terjadi, elektron lebih besar daripada proton? Maka akan menangkap atau menerima elektron. Kemudian ada ion yang kedua, yaitu ion positif. Supaya ion positif bagaimana? Elektron harus lebih kecil dari protonnya, atau protonnya harus lebih besar daripada elektron. Tapi ingat, untuk keadaan ion positif nanti protonnya tidak bisa berubah, posisinya tetap. Yang bisa berubah adalah elektron. Sehingga supaya terjadi keadaan proton lebih besar daripada elektron, maka atom tersebut akan melepaskan elektronnya. Dengan demikian, posisi proton dan neutron tetap di
dalam inti, tidak berubah-ubah. Yang berubah adalah proton. Kalau untuk menjadi elektron atau ion negatif, berubah menjadi ion negatif, maka atom tersebut akan menangkap atau menerima elektron. Sedangkan kalau berubah menjadi ion positif, maka atom tersebut akan melepaskan elektronnya. Cara menyatakan jumlah proton, neutron, dan elektron dalam suatu atom. Oke, kita lihat contohnya. Natrium, untuk atom natrium, ini Z-nya, nomor atomnya 11, massa atomnya 23A, Z-nya 11. Jadi, dari sini kita tahu untuk jumlah protonnya sesuai dengan Z-nya, berarti 11. Kemudian natrium ini netral, sehingga jumlah elektronnya nanti sama dengan proton, juga 11. Untuk mengetahui neutronnya, kita lihat dari massa atomnya. A ini sama dengan neutron ditambah proton, sama dengan 23. Neutronnya belum tahu, tetapi protonnya sudah tahu 11, sama dengan 23. Dengan demikian, neutron sama dengan 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Untuk mencari neutron itu sama dengan 23A dikurangi dengan 11 Z. Inilah rumus untuk mencari neutron. Contoh selanjutnya, atom brom. Notasinya Br, brom. Nomor atomnya 35, massa atomnya 80. Jadi kalian tahu nanti, kita tahu untuk Z-nya, nomor atomnya 35, kemudian massa atomnya atau nomor massanya 80. Maka dari sini kita tahu jumlah protonnya. Proton ditentukan dari Z-nya, yaitu sebesar 35. Karena brom itu netral, maka elektronnya sama dengan protonnya, sebesar 35. Neutronnya tinggal kita cari, yaitu apa? A dikurangi Z, 80 dikurangi 35 sama dengan 40. Dengan demikian untuk atom brom, jumlah protonnya 35, elektronnya 35, neutronnya sebanyak 45. Kita contohkan sekarang untuk atom yang bermuatan atau ion. Natrium yang netral, protonnya 11, elektronnya 11, sedangkan neutronnya 12. Sedangkan untuk natrium positif, ini tandanya positif, berarti ion positif, ion natrium. Kalau seperti ini berarti jumlah protonnya, proton tidak berubah, berarti tetap sesuai dengan atom neutronnya, protonnya 11. Kemudian neutronnya juga tetap. Berapa? Neutronnya juga A dikurangi Z, sebanyak 12. Yang menjadi permasalahan adalah elektronnya. Karena bermuatan positif, berarti elektronnya lebih kecil daripada protonnya, atau protonnya lebih besar daripada elektronnya. Nah, bagaimana supaya menjadi protonnya lebih besar daripada elektron, padahal proton dan neutronnya harus tetap? Nah, maka caranya elektronnya harus dilepas. Tadi elektronnya sejumlah 11. Supaya bermuatan positif 1, berarti elektron yang sebanyak 11 tadi, elektron yang sebanyak 11 harus dilepaskan, dikurangi sebanyak 1, sehingga elektronnya jumlahnya 10. Maka protonnya 11, elektronnya 10, berarti protonnya lebih banyak 1 daripada elektron, sehingga natrium bermuatan positif 1. Nah, contoh berikutnya,
Misalnya untuk Ca 2 positif, ini nomor atomnya 20, massa atomnya 40. Bagaimana keadaan seperti ini? Kita lihat sama, protonnya sesuai dengan nomor atomnya 20. Neutronnya massa atom dikurangi nomor atom, 40 dikurangi 20 ketemu 20. Elektronnya diingat, karena bermuatan 2 positif, berarti nanti selisih antara proton dan elektronnya juga sebanyak 2. Protonnya 20, supaya bermuatan 2 positif berarti elektronnya harus dikurangi sebanyak 2. Elektronnya berapa? Kalau netral kan sebanyak 20, tetapi harus dilepas sebanyak 2. Sehingga jumlah elektronnya hingga 18. Proton 20, elektron 18. Jadi selisihnya 2 positif. Maka ion kalsium 2 positif, ion Ca 2 positif. Ini untuk ion yang positif. Sekarang contohnya ion yang negatif. AgBr, ini protonnya sesuai dengan nomor atomnya 35, elektronnya juga 35 karena netral. Lalu neutronnya sebanyak 45. Bagaimana komposisi proton, neutron, dan elektronnya kalau ion bermuatan negatif? Nah, kalau ion bermuatan negatif, maka brom tersebut akan menangkap elektron karena proton dan neutronnya tidak bisa bergerak atau berpindah, sehingga protonnya tetap 35, neutronnya tetap 45, lalu elektronnya supaya bermuatan negatif 1, maka brom menangkap 1 elektron, sehingga 35 plus 1 sama dengan 30. Demikian ya untuk yang bermuatan negatif 1. Contoh yang lain, oksigen. Ion oksigen 2 negatif. Nomor atomnya 8, massanya 16. Protonnya 8, neutronnya 8, elektronnya kalau normal, kalau netral, elektron oksigen itu 8. Supaya bermuatan 2 positif, maka menangkap 2 elektron. Elektron nomor 8 menangkap 2 elektron menjadi 10. Dengan demikian, elektron dari ion oksigen 2 negatif sebesar 10 elektron, protonnya sebesar 8. Selisihnya 2. Selisih 2 karena lebih banyak elektron berarti bermuatan 2 negatif. Pengelompokan atom berdasarkan jumlah proton, neutron, dan elektron. Tadi kita sudah membahas mengenai jumlah proton, neutron, dan elektron yang menyusun suatu atom. Maka berdasarkan jumlah itu kita bisa mengelompokkan atau menggolongkan atom-atom tersebut. Yang pertama yaitu isotop. Yang dimaksud isotop adalah unsur-unsur atau atom-atom di mana nomor atomnya sama atau jumlah protonnya sama. Jadi untuk memudahkan, isotop sama, P itu proton, jadi protonnya sama. Supaya protonnya sama, berarti apanya yang sama? Adalah nomor atomnya yang sama. Ya, unsur-unsur yang masuk isotop. Kemudian yang kedua yaitu isoton. Isoton adalah untuk atom-atom ataupun unsur-unsur yang mempunyai jumlah neutron yang sama. Nah, untuk lebih mudah N. Isoton N berarti neutronnya sama. Supaya neutronnya sama bagaimana?
supaya netronnya sama berarti A dikurangi Z-nya nanti yang sama. Kemudian yang ketiga, isobar, di mana nanti yang massa atomnya sama atau A-nya yang sama. Unsur-unsur yang A-nya sama dinamakan isobar. Yang keempat adalah isodiabat. Isodiabat yaitu jumlah antara neutron dikurangi protonnya yang sama. Sehingga berdasarkan jumlah proton, neutron, dan elektron, atom-atom dikelompokkan atau digolongkan menjadi isotop, isoton, isobar, dan isodiabat. Kita ambil contoh ya. Sekarang ada karbon 612, karbon 613, karbon 614, nitrogen 714, oksigen 818. Coba kita masukkan yang tergolong isotop, protonnya sama. Berarti kalau protonnya sama, maka nomor atomnya yang sama. Dan nomor atomnya yang sama yang di bawah. Sehingga yang termasuk isotop adalah C612, C613, dan C614. Lalu yang berikutnya yang termasuk isoton. Isoton yang mana? Isoton itu yang neutronnya sama, N. Neutronnya sama. Yang neutronnya yang sama bagaimana? Neutronnya yang sama itu yang jumlah antara massa atom dan nomor atomnya sama. Ini selisihnya 6. Berarti neutronnya 6. Ini neutronnya 7. Di sini juga neutronnya 7. Sehingga dengan demikian yang termasuk isoton adalah C613 dengan N714. Sama-sama neutronnya 7. Jumlah antara neutron di C dengan neutron di nitrogen sama 7. Maka disebut isoton. Kemudian yang berikutnya yang isobar. Yang massa atomnya sama. Kita lihat di sini massa atomnya 12, 13, 14, 14. Dengan demikian yang masuk isobar adalah C614 dengan nitrogen 14. Yang terakhir yang termasuk isodiabat adalah di mana jumlah selisih proton dan neutronnya sama. Kita lihat sekarang. Untuk protonnya sejumlah 8, neutronnya 10, oksigen ini ya. Jadi selisihnya antara proton dan neutronnya 2. Coba kita lihat sekarang yang C14 dan 6. Protonnya 6, neutronnya 8. Sehingga selisih antara proton dan neutronnya sebanyak 2. Maka oksigen dan C merupakan isodiabat. Kita coba ya. Oksigen 8, 18, protonnya 8, neutronnya 10, elektronnya 8. Berarti antara proton dan neutron selisihnya 2. Kemudian karbon 6, 14, protonnya 6, neutronnya 14 dikurangi 6 ketemunya 8, elektronnya 6. Selisih antara proton dan neutronnya sebanyak 2. Nah, sama-sama selisihnya 2, yang merupakan isodiabat adalah oksigen dan karbon. Oksigen 18, 8,
Benar, karbonnya 16. Demikian ya yang merupakan contoh-contoh unsur yang isotop, isoton, isobar, dan isodiamer. Belajar itu menyenangkan.